Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Sabi'u, pasal ke-7. Iku fi Isra'i, dalam perjalanan Isra'i Nabi wa Mi'raji lan Mi'raji Nabi. Pasal ke-7 tentang Isra' Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khaira man yammamal afuna sahatahu ainokir rusum. Ya khaira man, he saapi-api wong, he api-api wong, yammama kang bermaksud sopo al-afuna wong sing njaluk ngapura, yammama kang menuju sopo al-afuna wong sing njaluk ngapura, sahatahu ing halaman rumahnya man. Ya khairaman, he saapi-api wong, yammama kang bermaksud sopo al-afuna wong sing jaluk ngapura, sahatahu ing halamane wong, sa'yan kelawan melaku cepet. Wa fawqa mutunil ainukilan ing dalem punggungnya onta. Ainuk sama dari nakoh. Di atas punggung-punggungnya onta, arusumi kang cepet melayune, yang mantap gagah. Wahai manusia terbaik yang kediamannya dijadikan sebagai tujuan para pencari kebaikan, baik dalam keadaan berjalan kaki atau di atas kendaraan onta yang berjalan cepat. Bait ini secara memberi pengantar atas apa yang disampaikan di dalam judul kita tentang Isra' Mi'raj, yaitu ungkapan pujian pada Nabi, yang Nabi ini posisinya menjadi tumpuan harapan orang, ya, menjadi tumpuan harapan orang, dimintai pertolongan, dijadikan wasilah untuk meminta maaf, meminta ampunan. Ini Kanjeng Nabi. Dan digambarkan di sini orang yang datang kepada Kanjeng Nabi, orang yang berjalan cepat atau orang yang naik onta, ontanya berjalan cepat. Ya. Kenapa kata cepat ini dipakai? Sa'yun, sa'i. Sa'i itu bukan berjalan biasa. Sa'i itu jalannya agak cepat. Ketika Anda nanti sa'i, ya, antara Safa dan Marwah, amin, maka Anda harus berjalannya itu tidak redalidi. Sa'i itu berjalannya cepat. Sedangkan mutunil ainuki rusumi, atau naik onta yang jalannya juga cepat, onta yang gagah. Onta yang gagah tidak onta yang kelemak-kelemek. Onta mesti duk, mesti cepat, ya, mantap. Jadi pertanyaannya, kenapa cepat ini menjadi tema di dalam bait ini? Ya, karena keinginan dari orang-orang yang datang kepada beliau untuk segera mendapatkan pertolongan.
Kecepatan ini kecepatan di dalam segera Nabi itu memberikan pertolongan melalui perantaraan doa kepada beliau, ya. Ini cepatnya itu diungkapkan dalam bentuk kecepatan, guna mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ini cepat itu menunjukkan mereka butuh sekali. Mereka menunjukkan harapan besar. Ya, ini harus menjadi pelajaran kita. Kalau kita kepingin syafaat Kanjeng Nabi, ya harus semangat, harus cepat, harus satset. Gitu. Jangan lidha-lidhi. Nah, ini maksudnya. Waman huwal ayatul kubro limu'tabirin. Nakia mana nakia? Ya Allah, ya Allah. Wa man huwa nikmatul uzma limuhtanimin. Wa man lan hewong. Ini ataf kepada ya khairaman. Sama dengan ya man huwa an-nikmatu al-ayatul kubra. Hei wong. Maksudnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lan hei wong huwa utaiman iku al-ayatu. Tanda kebesaran al-kubra yang terbesar. Limu'tabirin bagi orang yang mengambil pelajaran, mau belajar. Wa man lan wong huwa utaiman iku an-ni'matu, nikmat al-uzma yang terbesar. Uzma ini apa? Sofwania, uzma ini apa? Aw. A'zamu a'zamani a'zamuna a'azimu uzma. Berarti apa? Isim tafdil, af'al tafdil, ya dah. An-nikmatu nikmat al-uzma yang terbesar, teragung limuhtanimin kanggo wong sing golek keuntungan, orang yang mencari keuntungan. Wahai manusia yang menjadi penanda terbesar bagi orang yang ingin mendapat pelajaran. Wahai manusia yang menjadi anugerah terbesar bagi orang yang ingin memperoleh keuntungan. Yang pertama, bait pertama disebutkan bahwa Kanjeng Nabi adalah al-ayatul kubra. Jelas sekali. Yang dengan ayatul kubra kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa Nabi disebut al-ayatul kubra? Karena Nabi ini adalah Al-Quran yang berjalan. Nabi ini adalah representasi dari Quran yang diinginkan oleh Allah terhadap manusia ini ada pada sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau al-ayatu al-kubra, tanda kebesarannya Allah yang terbesar. Kenapa? Karena Allah ngendikan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad, engkau memiliki khuluqin adzim, perilaku yang agung. Ya dah? Ini Gusti Allah sing ngendikan. Allah ngendikan lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Rasul adalah teladan terbaik. Uswatun hasanah. Ada di situ teladan utama. Ini pada Kanjeng Nabi. Maknanya apa?
kita bisa mengambil pelajaran dari sisi manapun dari segala aspek kehidupan keseharian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beliau dahar, bagaimana cara beliau minum, bagaimana cara beliau kalau punya beliau membagi sedekah, caranya gimana? Kalau ketemu dengan orang yang dikenal gimana? Kalau ketemu dengan istrinya bagaimana? Ketemu dengan tetangganya gimana? Ketemu dengan tamu pembesar lain bagaimana? Ketemu dengan, Masya Allah, kita semua bisa mencontoh apa saja. Ini kalau muktabir kita mau, kalau kita mau menjadikannya sebagai pelajaran. Kecuali kalau nggak mau, beda lagi. Ini adalah ayat terbesar. Kita bisa mengambil apa saja. Bahkan karena saking sempurnanya kita tidak mungkin seperti beliau. Ya ada orang yang mengambil kerendahan hatinya seperti Kanjeng Nabi. Ada yang mengambil sholatnya seperti Kanjeng. Apa yang mengambil sholat duhanya. Ada yang mengambil senengane sholat witirnya. Ada yang senengane sedekahnya. Ada yang senengane senyumnya. Ada yang senengane cuma kemana-mana alhamdulillah. Ke depan alhamdulillah. Jatuh alhamdulillah. Ada orang begini ada. Tapi apakah dia senang sedekah? Belum tentu. Apakah dia senang ya toh, bisa mengajar orang dalam keadaan apa? Belum tentu. Dan disitulah kita ini sekarang. Kita ini hanya mengambil sebagian-sebagian kecil dari sisi-sisi kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau mau, ini loh, muktabir. Kalau kita mau mengambil sisi kehidupan, ya. Aspek yang kedua, wa man huwa an-ni'matul uzma limuqtanimin. Nabi juga nikmat terbesar al-uzma. Ya, Nabi itu disebut nikmat terbesar karena beliau itu kalau dalam pidato di desa-desa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, gitu. Banyak listrik. Apa maksudnya? Nabi menjadi penuntun kita. Nabi menjadi pembimbing kita. Muqtanim kita ini beruntung sekali. Jadi Quran tidak hanya dawuh saja, tapi ada contohnya. Ya. Dan beliau memang tugasnya, diberi tugas oleh Allah memberi petunjuk kepada kita. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ini tugasnya Kanjeng Nabi. Bukan hanya di dunia saja Nabi itu menjadi nikmat terbesar bagi kita. Nabi juga menjadi nikmat kita saat kita meminta pertolongan, kita meminta menggunakan wasilah Kanjeng Nabi. Dikit-dikit ya Rabbi bil baligh. Ya Allah, kula nyuwun maksud kula, ya Allah, kula kepengin mlebu UGM kados Yasmin. Mugi-mugi ya Allah bil Mustafa, melalui Kanjeng Nabi wasilah panjenengan, kekasih panjenengan Kanjeng Nabi, kula saged mlebu IAIN. Ya ta? Nikmat apa enggak? Nikmat kita diberi wasilah perantara Nabi, dan setiap kali kita diberi, kita menggunakan wasilah terus. Alhamdulillah, salatan tunjina biha jamil ahwali wa taqdilana biha. Jadi biha, dengan salawat kepada Nabi ini ya Allah,
taqdilana jami'al hajat. Semoga engkau berkenan taqdilana memenuhi segala hajat kita. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Bersihkan kita dari segala dan seterusnya luar biasa. Ya, ini di dunia. Belum lagi besok di akhirat, ya kita berharap mendapat syafaat beliau. Dadi wong kok ra gelem nyedak Kanjeng Nabi, wong ra gelem DP apa bahasanya DP? Dikira DP motor. DP apa? Ya berharap sekali dengan Nabi itu orang yang rugi. Makanya disebut muhtanim, orang yang beruntung, orang yang memang menjadikan Nabi ini sebagai harapan. Ini sah. Tapi manane nek ana selawat ku aja pelit jan kowe jan pelit pol. Amen ping 7 iso tibil gulu pi. Enteni neh, paling wis ping 7 neh. Wis ping pasi ping 3 tibil gulu. Mandek sik. Pelit. Sing guyu ki berarti ngrasa. Nek ana maca selawat disambung sing apik. Sholawat ali karo cengengesan. Lah njaluk DP kaya ngono ku piye, Dul. Masyaallah, tobat njaluk penake tok. Ini saudara, mari kita jadikan sebagai koreksi. Kita muhasabah bagi diri kita. Kanjeng Nabi sebagai nikmat yang terbesar, oleh karena itu dinyatakan di dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Beliau itu rahmat, memberi kasih sayang di dunia dan di akhirat. Ini yang sini nafsu ayat. Saraita min haramin kama saral badru fi. Saraita engkau berjalan min haramin dari Masjidil Haram di Mekah, lailan ing dalam waktu malam, ila haramin kepada Masjidil Haram di Masjidil Aqsa, ke kota suci yang lain di Palestina. Engkau berjalan dari kota suci ke kota suci yang lain di waktu malam. Kama saros bagaimana berjalan opo al-badru purnama fi dajin ing dalam malam gelap minadzulami dari yang gelap banget. Fi dajin ing dalam malam yang gelap minadzulami dari kegelapan yang pekat. Engkau berjalan di waktu malam dari haram ke haram, sebagaimana bulan purnama beredar di kegelapan malam. Jadi bait ini menjelaskan tentang apa? Mulai perjalanan Isra. Isra itu artinya perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah, dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Ya, itu dilakukan pada malam hari. Ya, dicatat oleh para sejarawan di antara perdebatannya, dan dinyatakan di antara yang masyhur adalah beliau Isra tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, atau setahun sebelum hijrah beliau ke Madinah. Tepatnya kalau enggak tahun 620
Masehi atau 621 Masehi. Kejadian namanya Isra Mi'raj. Saudara-saudara, bait-bait ini memulai kemukjizatan yang tiada tara, yang menjadikan Kanjeng Nabi unggul luar biasa dari para nabi yang lain. Ini tidak apa-apa, ini hanya sekedar penjelasannya. Keunggulan Nabi ini di Isra Mi'raj, di samping Quran, di samping beliau punya watak yang lengkap, beliau juga melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ini yang tidak dimiliki oleh semua nabi. Ini keunggulan beliau. Saudara-saudara, pelajaran perjalanan Isra Mi'raj itu pada tahun 10 kenabian. Ini perjalanan sebagaimana piknik. Kenapa kita sebut piknik? Karena beliau pada tahun itu mengalami kesusahan luar biasa. Kesusahan pertama ditinggal mati oleh paman beliau yang namanya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali. Padahal beliau inilah yang melindungi Kanjeng Nabi dari gangguan orang musyrikin, orang kafir Mekah. Yang kedua, kematian istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah, Bu Siti. Tahun itu kemudian dideklarasikan oleh Kanjeng Nabi sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Coba ana wong bojone mati, ini tahun kesedihan. Nah. Dan saudara-saudara penting, sesudah kematian Sayyidah Khadijah 3 tahun Kanjeng Nabi tidak kawin. 3 tahun jomblo, enak aja. Dikirone puan kawin, enggak. 3 tahun beliau tidak punya istri. Sesudah wafatnya Siti Khadijah, kesedihannya sedemikian rupa, sampai tahun itu dideklarasi sebagai tahun kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena Sayyidah Khadijah ini bukan istri biasa, bukan hanya ngurusi keluarga, tapi beliau istri yang mau mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Asalnya miliarder beliau, Siti Khadijah. Untuk Kanjeng Nabi, masya Allah, kalau nggak krono cinta luar biasa. Kanjeng Nabi angon wedhus. Kanjeng Nabi angon wedhus. Untuk Siti Khadijah wanita molek, bodinya, disenengi, dilamar bola-bali wegah. Orang pembesar Arab nggak mau. Ini orang terhormat, kaya, gelem karo Kanjeng Nabi sebab melihat kejujuran, integritas Kanjeng Nabi. Coba gelem apa kowe sugih terus entuke karo angon wedhus. Gelem? Nek ora cinta pol ra mungkin iki. Nah, terus wis dadi bojone mendukung dakwah luar biasa. Ketika beliau kemudian wafat tuh bukan kok masih dalam keadaan kaya raya, enggak, sudah miskin. Ini luar biasa, ya. Padahal biasane ketoke lho ya, ketoke wong wedok jaluki sithik weng. Ya Allah, ketoke lho ya. Aku duwe siji tok. Ini secara masya Allah. Jadi tahun itu beliau tahun sedih.
ketika penaklukan Makkah sebelum wafatnya beliau, ya, dalam setahun mungkin, ketika Makkah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, semua orang bersuka cita karena ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan saudaranya kembali, ya. Semua orang euforia. Kanjeng Nabi ngapain? Tidak ikut euforia. Kanjeng Nabi ke Baqi, ke kuburannya Siti Khadijah. Siti kira-kira iki nek ora krana sampean ora ono ngene iki. Ya Allah. Cinta ora wi? Cinta ora? Cinta. Kalau saya ora cinta piye Siti Khadijah. Siti Khadijah padahal wis mati. Sayyidah Aisyah iku cemburu, ora kok cemburune karo Sayyidah Hafsah, ora Sayyidah liyane ora. Cemburu karo Siti. Padahal Siti Khadijah wis mati suwi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sedikit-sedikit, wah nek mbiyen Siti Khadijah, wis mati disebut-sebut. Saking cintanya luar biasa. Bagaimana enggak cinta terhadap orang yang pertama kali masuk Islam? Pertama kali. Ya Allah. Ini cara. Ini peristiwa Isra Mi'raj untuk tasliyah, untuk menyenangkan Nabi. Ayo, nah ini jadi kode, jadi kaidah. Kalau Anda susah, Anda pergi-pergi dong, ya. Anda piknik, nah, supaya oleh karena itu disebut refreshing. Nah, orang menyebut cuci mata. Itu lihat alam, lihat pemandangan, bukan yang mau cuci mata. Iku ora cuci mata itu ngebaki mata dosa iki cuci mata saiki. Keluar biasaan Isra Mi'raj ini didokumentasi oleh Quran, disebut di dalam surat Al-Isra ayat pertama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang tempat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diberkahi sekitarnya. Berkah ini gimana? Berkah gampangnya kayak kerapiak itu, berkah. Onone kerapiak terus wong dagang iso poso iki lho. Wis ora ana santri kok iso macet iki lho piye. Ya, mbok ya rono ning ngene sebelah kono, ning ngene Gading apa ning ngene. Kok ora ning kono padahal luwih luas. Kene untel-untelan ya. Ya, apa iki jenenge? Berkah. Bahasa Indonesia ini bernilai tambah. Jadi nek dagang ning kene iku nilaine tambah. Nilaine tambah mesti luwih payu, luwih enak, luwih macam-macam ini jenenge berkah. Ini sir, Allah Allah. Dan perjalanan Nabi seperti perjalanannya bulan purnama. Hari ini hari-hari bulan purnama. Sampean bisa lihat kalau malam sedemikian terang, itu seperti itulah laksana. Kejelasannya itu tidak terbantahkan. Jangan sampai Anda kemudian tidak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj. Gimana Nabi waktu itu ora ono jet, ora ono helikopter. Gimana perjalanan? Percaya wae. Ora usah ngeyel-ngeyel. Ya agama iki nganggo ngono kuwi. Tak baleni nek umpamane Quran dawuh percaya Nabi Yunus sing mangani iwak paus, percaya ora? Kudu percaya. Ora percaya. Kudu percaya soalnya sing dawuh agama. Ini sekarang. Dan perjalanan Isra Mi'raj memberikan kita banyak pelajaran, ya, banyak sekali pelajaran. Di antaranya kita difahamkan bahwa haram ila haram, bahwa yang namanya kota suci bukan hanya di Mekah,
Bukan hanya di Madinah, tapi juga di Palestina. Itu kota suci. Dan itu dilegitimasi oleh agama Islam. Wong sing salat ning ngene Masjidil Aqsa, ganjarane padha karo salat 1000 rakaat, padha 1000 rakaat. Tidak main-main. Oleh karena itu bagian dari kewajiban kita sesama muslim ya, belani Palestina, belani Masjidil Aqsa. Ini prihatin, minimalnya prihatin, donga prihatin. Ya. Demikian juga peristiwa Isra Mi'raj ini menyambungkan bahwa agama kita ini bukan agama yang asing. Agama kita ini agama yang nyambung sanadnya dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai hari ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mereka bawakan itu ya Islam. Apa intinya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu namanya kalimatun sawa. Ya ahlal kitab. Ila kalimatin sawab ya. Ta'alau ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawab. Ini salah. Jadi agama kita ini bukan agama yang asing. Agama kita ini agama gaweane Gusti Allah wad'un ilahiyun. Agama ini podo karo agama ini Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi seterusnya. Tidak beda. Dan dipertemukan oleh Allah semuanya ya di Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj di langit-langit itu ketemu dengan para nabi. Nah nek beda dipaido Kanjeng Nabi. Lho kowe piye ngajar kok beda karo aku? Oh ndak ada dipaido. Kenapa? Karena yang diajarkan itu sama. Bahwa syariat ajarannya, cara melaksanakannya beda-beda disesuaikan dengan masa, dengan zamannya. Nek zamane Nabi Adam sing jenenge kawin kuwi entuk karo kakang adi oleh Habil, adine Habil apa? Sedulure Habil sak kandung karo sedulure Qabil itu Habil itu kakang adi. Syariate zaman ngono ya oleh. Ya kuwi anane kuwi wong wedoke piye meneh? Lanang karo wedoke anane kuwi. Syariate zaman Nabi Musa gitu sing jenenge wong lanang kan mati kabeh. Jadi wong lanang entuk kawin wong pira? Bojo pira? 300. Ngalet iki. Oh to. Oh, akeh sapa jenenge? Lali aku. Saking akeh. Hei umat. Saking umat. Ya tah, beda zamane Nabi Isa. Krana zamane kuwi wis sepadan siji lawan siji. Zamane Kanjeng Nabi Muhammad SAW syariate entuk nganti 4 soale perbandingane akeh wong wedok. Ini real kenyataan tidak otok-otok statistik. Waduh. Jarene Yasmin statistik. Waduh. Ini sudah. Jadi ini namanya agama ini tidak main-main, gitu. Ini agama gaweane Gusti Allah. Ini penting. Jadi peristiwa Isra Mi'raj menyambungkan sanad keagamaan kita dengan sanadnya para nabi-nabi terdahulu. Ini saudara, ya. Nanti cerita lagi. Terus dulu. Wabit tatarqa ila anil taman zilatan
Wa bitalan ono sapa panjenengan iku tarko bata ya bitu. Bata batu bitna bitta bitu wa bitum. Bita ono sapa panjenengan iku tarko naik sapa panjenengan ila anil tahingga mencapai memperoleh sapa panjenengan manzilatan ing kedudukan ing panggonan ing tempat min qabi qausaini, masya Allah, min qabi qausaini, dari ukuran seukur qausain, dua busur panah, dua ujung busur panah. Busur tahu busur yang buat memanah itu loh. Lam tudrok, tidak bisa dicapai apa manzilah, walam turam, dan tidak bisa diharapkan apa manzilah. Masya Allah, masya Allah. Kanjeng Rasul dalam Mi'raj, tadi Isra, sekarang Mi'raj. Mi'rajnya sampai ke lantai, ke tingkat pol. Tingkat yang namanya Sidratul Muntaha. Wallah alam kayak apa. Katakanlah itu tempat ya, diilustrasikan sebagai Sidratul Muntaha. Yang di situ Gusti Allah ketemu karo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ngendikan dia Gusti Allah, ora Kanjeng Nabi, Gusti Allah. Ya. Allah ngendikan di dalam surah An-Najm, wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Gusti Allah sing ngendikan, Gusti Allah ada di ufuk tertinggi, kemudian Allah mendekat dan lebih dekat lagi. Maka jadilah dia dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sejarak dua ujung busur panah au adna, atau bahkan mungkin lebih. Gusti Allah sing ngendikan, bukan deskripsi ini Kanjeng Nabi. Gusti Allah. Dekatnya itu kalau umpamanya busur tanah itu katakanlah 1 meter gini toh. Ujung sama ujung ini loh. Qausain. Ya. Jadi kalau dipanjangin kan berarti antara sini dengan ini saja. Dekatnya. Au adna, atau bahkan mungkin Quran loh, yang ngendikan ini Quran loh. Apakah sedekat itu? Wallahi, mungkin lebih dekat. Atau itu gambaran yang majazi, tidak sebenarnya. Hanya untuk ingin menggambarkan sangat dekatnya Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sing ora ono wong iso iki. Oleh karena itu disebut di sini lam tudrok. Jangan, Anda tuh nggak mungkin di sana. Kita semua nggak bisa di sana. Nggak bisa dicapai kita seperti itu. Nggak bisa mencapai itu. Walan turong. Jangan berharap ke sana. Jangan. Nggak ada. Itu hanya derajat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi nggak dapat. Malaikat nggak dapat. Yang dapat ini hanya Kanjeng Nabi. Lam tudrok. Nggak pernah ini ketemu gitu itu. Tempat sedemikian dekat dengan Gusti Allah. Masya Allah. Ya. Jadi Kanjeng Nabi mencapai derajat sedemikian itu. Coba. Kalau bukan kekasih Gusti Allah. Kalau bukan kekasih. Bisa nggak dapat seperti itu? Nggak dapat lah. Ya. Kenapa kita bisa karo bojone saranjang? Kenapa ya? Karena yang cegat sendiri gitu. Nek ora bojone ora mungkin saranjang. Ibaratnya gitu. Nah ini kok bisa sedekat begitu kalau bukan kekasih? Ya enggak mungkin. Oh malaikat aja enggak nyampe kok. Masya Allah. Ini ya. Jadi ini bukan karangan nih Imam Busiri. Bukan karangan nih
Kanjeng Nabi yang ngendikan Gusti Allah sendiri. Kedekatannya min qabi qausaini au adna. Luar biasa. Nggih. Jadi bisa dipahami gambarannya. Ini gambaran di Quran yang deskripsi kemudian ya dibuatkan syairnya oleh Imam Busiri. Beliau sedemikian dekat itu kepada Allah Ta'ala. Lah kalau sudah sedemikian dekat itu matur apa wae iso ora? Ya bisa lah. Ngersake apa wae iso ora? Oh di tempat di mana yang lain enggak dapat kok. Ya luar biasa, saudara. Nggih, itu kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami wa qaddamat lan wis dhisike ka ing sira sapa jami'ul anbiya'i sekabehane para nabi biha sebab manzilah warusli lan para rasul taqdima makhdumin kaya dhisik kene tuan yang dilayani ala khadamin ing atase khadimi pelayani. Sebab kedudukan itu para nabi dan rasul mempersilahkanmu berada di depan sebagaimana penghormatan para pelayan terhadap atau kepada majikan. Bait ini menunjukkan sebab Kanjeng Nabi mendapatkan posisi yang luar biasa di sisi Allah, bisa bertemu dengan Allah, sowan dengan Allah, menjadikan para nabi, memberikan kesempatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di depan. Jadi berarti Kanjeng Nabi itu kemudian menjadi imam dari para nabi. Ini sekali lagi menunjukkan keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para rasul yang mereka diibaratkan sebagai pelayan. Ya bagaimana para pelayan itu melayani majikan. Nah, tentu karena yang namanya majikan mestinya ditaruh di depan. Nah, meskipun terlambat, meskipun itu posisinya paling bontot sebagaimana Kanjeng Nabi. Jadi keutamaan itu berarti bukan hanya berdasarkan senioritas, bukan kok lebih tua itu pasti lebih utama, ya. Tapi keutamaan itu, ya, keunggulan itu ada pada yang orang tidak punya. Yang akibatnya orang kemudian diunggulkan. Ya, sama dengan keberadaan Kanjeng Nabi, meskipun beliau junior, beliau berada di datangnya di akhir, tetapi karena mendapatkan kedudukan yang sedemikian itu oleh Gusti Allah, Nabi Muhammad dijadikan sebagai imam, dijadikan sebagai seperti majikan. Dan para nabi bukan gak punya keutamaan, mereka punya keutamaan, tetapi mereka menganggap apa yang diperoleh oleh Kanjeng Nabi lebih utama, yang menjadikan Nabi patut berada di depan. Ya. Wa anta hale utai sira iku takhtariku
nembus sapa panjenengan as-sab'a ing langit pitu atibaqo lapisan bim kelawan para nabi. Jenengan melalui menembus langit 7 tingkat fi mauqibin ing dalam rombongan, ing dalam kumpulan kunta ana sapa panjenengan fihi ing dalam rombongan ikune sapa? Iku sahibal alami sing gawa gendera. Sahibal alami pembawa gendera. Itu kalau piknik kemana-mana, kalau rombongannya banyak, yang bawa gendera itu siapa biasanya? Pimpinan rombongan. Lah Nabi itu ibaratnya meskipun bareng-bareng, beliau ini pimpinan rombongan yang membawa bendera. Ibarat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperlakukan sebagai imam, sebagai pemimpin di situ. Demikian secara-secara insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga bisa difahami dengan baik. Semoga kita bisa mengambil iktibar sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Naftati bilhamdalillah.